Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk kita semua hadir di hadapan kita. Dan acara ini dipandu oleh moderator. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Mahmud MPD, kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Bapak Ibu, saya ulangi yang jawab salam saya dengan baik dan lengkap. Saya doakan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya telah hadir di hadapan kita. Para narasumber tadi sudah disebutkan namanya. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan kepada semua yang hadir pada kesempatan ini bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama kalinya setelah pemuli daerah hadir di seluruh Indonesia di pemerintahan kabupaten kota dan provinsi. Untuk itu ini adalah sejarah, kita cetak sejarah bahwa Dewan Pendidikan telah melakukan hal itu insya Allah dengan baik dan menghadirkan narasumber yang benar-benar kompeten di bidangnya. Saya ulangi kembali, hadir Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar MPD. Beliau adalah mantan Rektor UNM 2 periode, lahir di Sinjai 14 Juli 1962, masih muda. Kemudian hadir juga Bapak Dr. Haji Abdul Halim Muharram MPD, lahir di Baru 15 Juli 1965, juga masih muda. Sesungguhnya beliau juga ini adalah profesor, seandainya dia ada di kampus, tapi karena tidak pernah di kampus, beliau adalah Dr. Haji Abdul Halim Muharram. Tidak mustahil itu menjadi bintang 5 kalau tidak 4 sehat 5 sempurna. Ini dana bos yang dari pemerintah hanya 3 sehat 4 sempurna. Nah, untuk menjadikan 4 sehat 5 sempurna harus ada partisipasi masyarakat. Nah, setiap ada partisipasi masyarakat itu rusak. Kepala orang terbaik tapi ditanya. Jadi itu. Dan ternyata memang ada yang harus dipres. Saya mau bilang tidak ada rumusnya Pak dalam menjamah pendidikan ini, tidak ada partisipasi masyarakat. Hanya memang Pak Kapolda bilang yang mewakili pada saat itu, pungli atau pungutan liar itu tanda-tandanya adalah satu di antaranya ketika diseragamkan partisipasinya. Yang kedua, jumlahnya ada batas waktunya. Yang ketiga, sekolah kayak kehilangan air. Kepala sekolahnya atau gurunya atau petugasnya, Pak, bayar kita mamit yang belum bayar, pungli. Kalau sudah dikasih tahu oleh komite bayar, alhamdulillah. Kalau tidak bayar, tidak tahu akan. Jangan tidak Pak bayar, ya paling kalau di pasar Pak, anak mami itu tidak naik kelas karena anak-anak. Sebagai ubah jadwalnya di hari Selasa pagi tadi, yang sesuatu yang tidak bisa saya hindari harus hadir. Dilanjutkan dengan pertemuan dengan tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan Sulawesi Selatan. Saya juga tidak boleh tinggalkan karena yang akan dibicarakan itu berkaitan dengan program di 2022 untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya berkoordinasi dengan panitia, mudah-mudahan bisa tiba sebelum pukul 12. Dan insya Allah materi ini juga sangat singkat, nanti juga di-share ke Bapak Ibu. Dan mungkin saya akan sampaikan pokok-pokoknya saja. Silakan nanti kita boleh berdiskusi. Tadi juga sudah ada Prof. Aris Munandar dan Pak Dr. Halim Muharram yang saya kira juga sangat memahami proses-proses yang telah berlangsung terkait dengan ini. Mungkin saya hanya melengkapi, menambahkan saja bagian-bagian yang mudah-mudahan belum disebutkan. Dan nanti saya lebih terbuka untuk kita bisa berdiskusi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan terima kasih kepada para
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, berkenan untuk menunggu, dan saya bersyukur berterima kasih bisa bertemu di tempat ini karena ini ruang yang menurut saya sangat cocok, efektif untuk kita bisa membangun komunikasi. Ya, saya sendiri dalam hal ini yang dipercayakan untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas sampai hari ini sudah masuk bulan ke-9 lebih, ya. Berbagai kegiatan yang telah kita lakukan, dan salah satunya yang ikut kami dorong, kami support adalah kebijakan pemerintah di dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan sekolah penggerak. Ya, saya selalu mendampingi Bapak Kepala LPMP untuk berdiskusi soal program ini ke Pak Gubernur Sulawesi Selatan, dan pemerintah provinsi telah berkomitmen untuk ikut menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk mendorong pengembangan sekolah penggerak yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kali ini secara khusus saya diminta untuk berbicara tentang transformasi mutu pendidikan melalui sekolah penggerak. Mutu pendidikan tentu saja Pak Kepala LPMP menjadi kunci utamanya yang mengawal tentang pengukuran mutu pendidikan kita di Sulawesi Selatan. Kami di Dinas Pendidikan mensupport dan melalui kerjasama yang sangat baik tahun ini, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi ikut memberikan dukungan yang sangat memadai untuk memastikan bahwa seluruh sekolah-sekolah kita melakukan proses pengisian input data untuk laporan mutu pendidikan kita. Dan ada Pak Korwas saya di sini, koordinator pengawas Pak Dr. Mulyono, yang mengawal seluruh proses itu bersama dengan seluruh pengawas bidang untuk berkomunikasi dengan LPMP, memastikan bahwa seluruh proses-proses pengukuran satuan pendidikan kita untuk mutu pendidikan bisa tercover dengan baik sesuai dengan harapan. Ya, dilanjutkan. Berarti ada 11.000 lebih, itu tolong diberikan ke swasta. Dan jangan lagi ada, selesai PPDB, ada gelombang-gelombang selanjutnya yang tidak ditaruh. Karena revolusi ini sangat sejalan dengan apa yang dilakukan hari ini. Yang perlu direvolusi adalah PPDB tahun PPDB tahun lalu, Pak, yang sangat rumit, sangat rumit. Kemudian kalau sudah pendaftaran, kalau memang ada haknya pihak-pihak yang bersangkutan, lakukanlah sebelum pengumuman. Tapi sekarang ada beberapa hal memang yang menjadi persoalan di kita dalam proses pendidikan di Indonesia ini sendiri. Ada dua memang hal dari seluruh kegiatan keadaan yang ada adalah terkait dengan kurikulum dan SDM kita atau tenaga pendidik dan pendidikan yang menjadi persoalan besar. 8 standar ketika tersorot di sana salah satunya untuk hidup di antara 8 standar itu adalah standar tenaga pendidikan yang menjalankan 7 standar. Ini menjadi persoalan penting bagi kita. Sementara kesiapan SDM itu sendiri, baik tadi yang saya merangkum dari sekolah penggerak, dari transformasi ke bintang 5, mudah-mudahan kita nanti semua harus siap bintang 7. Kenapa? Kepala sekolah pengawas siap menjadi kepala. Ya, untuk menggiring bintang 5 ini dibutuhkan pemikiran yang sangat luar biasa. Membuat saya kepala. Yang katakan tadi sudah tersorot. Kenapa tadi tersorot? 2, kurikulum dengan sumber dayanya sendiri. Apakah mindset guru terkait dengan kondisi ini mau berubah dengan sekolah penggerak yang ada? Bergerak tidak? Apa kemudian komitmen itu sudah belajar, merdeka belajar, kata merdeka, 2R di sana menjadi penekanan bagi kita? Apakah memang ini sudah merdeka? Kata Pak Maja, ruang kelas yang rusak 132, yang baik cuma 2. Kasihan. Terlalu banyak ruang kelas kita yang rusak. Saya tidak percaya data ini. Kalau memang benar data ini, kemana dana dosis lagi untuk memperbaiki kerusakan ringan itu? Masa jendela saja satu yang pecah ditulis ruang kelas rusak? Bukan ruang kelas yang rusak, tapi pikirannya orang yang membuat data yang rusak. Itu harus direformasi. Motivasinya untuk dapatkan data. 2 indikator ini saja Pak Prof
Dua indikator ini saja kita dipakai cukup ampuh untuk menggeser Makassar turun pada level yang paling bawah di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikutnya, di Makassar ini kita ini mohon maaf sekali teman-teman